secara lebih dalam pengajaran dari firman Tuhan. Nah, saya akan membahas pada hari ini bagaimana di dalam kita belajar bertumbuh mengenal Tuhan di dalam pergumulan, ya, di dalam waktu yang sulit ini. Pembahasan itu akan diambil dari kitab Matius, ya. Kitab Matius saya akan bacakan buat saudara, ya. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11 yaitu mengenai pencobaan untuk Tuhan Yesus di padang gurun. Matius 4 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, jadi isi PA ini akan saya bagi jadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu latar belakang, ya, latar belakang. Dan yang kedua itu dasar teologisnya atau makna teologisnya, latar belakang, makna teologisnya. Dan yang ketiga adalah isinya, ya, eksposisinya. Jadi latar belakang, makna teologis, ya, dan kemudian isinya apa? 3 bagian. Nah, bagian yang paling panjang yaitu bagian yang terakhir. Itu bagian yang paling praktis gitu, ya. Cuman untuk mengerti ini semua dengan secara lebih dalam, kita mesti melihat secara lebih luas begitu. Nah, yang pertama itu adalah latar belakangnya. Kenapa kita bicara soal pencobaan? Nah, ini adalah waktu yang sangat sulit bagi banyak dari kita, ya. Waktu yang sangat menyedihkan juga bagi banyak orang. Jadi di dalam keadaan wabah ini saya baca mungkin ada sekitar 1 juta lebih, bahkan hampir 2 juta orang yang sudah kehilangan pekerjaan di Indonesia. Dan saya juga baca puluhan juta menjadi pengangguran di Tiongkok, ya. Di India, di mana-mana, ya, banyak orang bukan cuma sakit dan kehilangan anggota keluarganya atau kehilangan nyawanya. Banyak orang juga kehilangan pekerjaan, ya. Dan kehilangan banyak hal begitu, ya. Kesempatan, waktu, bisnis. Jadi ini waktu yang sangat sulit, dan di dalam keadaan yang sangat sulit itu banyak orang yang merasa, ya, kenapa kok hidup saya buruk, ya? Kenapa kok nasib saya buruk, ya? Jadi ini menarik, ya, bagi kita dari latar belakang kebudayaan timur, ya, terutama kebudayaan Tionghoa. Jadi orang-orang timur atau orang Tionghoa ini paling takut kalau dibilang nasibnya buruk. Paling takut kalau dibilang kalau dirinya itu kurang ada rezeki gitu, ya. Jadi kalau dalam bahasa Tionghoa itu biasanya dibilang bohoki gitu, ya, hokinya kurang begitu, atau kalau hidupnya tuh sial begitu. Nah, kenapa kok hidup saya kelihatannya sial, ya? Kenapa kok keadaan ini kurang bagus, ya? Kenapa kok seolah-olah Tuhan itu tidak lagi baik sama saya, ya? Jadi ada orang Kristen, saudara kita di dalam Tuhan, minggu lalu ada yang berkata kepada saya, ya, bisnisnya itu sangat terpukul sekali. Dan dia merasa, waduh, saya berjuang mati-matian bertahun-tahun ini terpukul, terus dikit-dikit gagal. Sekarang dalam keadaan seperti ini saya betul-betul hancur. Ini kok Tuhan ini kelihatannya jahat ya sama saya, ya? Kenapa, ya? Jadi seringkali kita di dalam keadaan sulit itu kita merasa, kok hidup ini tidak bagus, ya? Kok Tuhan itu jahat ya sama saya, ya? Ibaratnya Tuhan itu meninggalkan saya, ya. Dalam keadaan penderitaan seperti ini kok semuanya ini konyol, ya. Jadi penderitaan itu atau keadaan yang sulit itu semakin tidak bisa kita tanggung, ya, kalau kita merasa semua ini konyol gitu. Semua ini sial, semua ini konyol. Tuhan itu tidak lagi bersama kita, atau Tuhan itu membenci kita,
meninggalkan kita. Jadi intinya sama ya. Ditinggal Tuhan, nggak ada rezeki, sial, buruk, konyol, ibaratnya seperti itu. Nggak ada tujuannya kok. Hidup ini, semua yang kita alami ini kok semuanya konyol ya. Nah, Alkitab mengatakan ya, di dalam Alkitab penderitaan itu tidak konyol buat orang Kristen. Kenapa penderitaan tidak konyol? Karena penderitaan itu harus kita mengerti sebagai suatu ujian, suatu cobaan. Ya. Jadi di dalam perspektif Alkitab ya, penderitaan itu bukan konyol karena penderitaan itu merupakan suatu ujian, suatu cobaan. Nah, konyol itu artinya apa? Konyol itu kalau artinya nggak ada tujuannya. Konyol itu kalau artinya nggak ada perkenan dari Tuhan, nggak ada kasih dari Tuhan. Tapi kalau disebut ujian, itu berarti ada tujuannya. Kita mesti menang, gitu ya. Memang kalau diuji bisa menang, bisa kalah. Nah, Tuhan membiarkan ujian terjadi pada kita, tujuannya supaya kita menang. Tuhan nggak mau kita kalah, kita gagal. Tapi iblis mau kita kalah. Jadi kalau penderitaan itu suatu ujian, nah penderitaan itu ada maknanya. Ada artinya, bukan konyol. Kalau penderitaan suatu ujian, berarti ada tujuannya. Bukan hal yang konyol. Berarti kalau penderitaan suatu ujian, berarti Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Itu bukan Tuhan benci kita. Ya. Bahkan kita melihat dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu hidupnya dari awal sampai dia disalib itu semua penuh dengan ujian. Nah, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, kita mau mencoba melihat dari Tuhan Yesus bagaimana kita menang atas ujian. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi latar belakangnya itu apa? Bagi kita orang Kristen, penderitaan itu merupakan suatu ujian. Itu bukan konyol. Kita diminta untuk bertumbuh, untuk menang. Dan caranya adalah kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, itu latar belakangnya. Dan sekarang dasar teologisnya. Apa artinya ya? Diuji, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Apa arti teologis daripada dicobai? Nah, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ini ada beberapa arti teologis yang penting. Arti yang pertama adalah Tuhan Yesus dicobai, cerita ini sebetulnya adalah cerita untuk mengulang cerita pencobaan dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa pertama kali sebelum mereka jatuh, mereka dicobai. Bukankah demikian? Nah, mereka dicobai di mana? Di Taman Eden. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, waktu mereka dicobai itu apa? Dicobai soal apa ya? Soal buah-buahan kan? Soal makanan. Nah, Yesus juga dicobai. Yesus dicobai pertama kali soal apa? Soal makanan juga. Merubah batu menjadi roti. Berarti ini sebetulnya Yesus itu mengulang cerita Adam dan Hawa. Yesus di dalam Alkitab disebut sebagai the second Adam. Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, the last Adam. Berarti Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Cuman bedanya dengan Adam, sekarang Tuhan Yesus dicobainya lebih sulit. Dulu Adam dicobain di mana? Di taman. Yesus dicobai di mana? Di padang gurun. Ya. Jadi kisah pencobaan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu tidak mau menyerah. Meskipun manusia yang pertama kalah, gagal, tapi ada manusia yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Dan lewat Allah menjadi manusia, Tuhan mau menunjukkan manusia bisa menang dari setan. Jadi ini pencobaan ini sebetulnya mengulang cerita Adam. Nah, makna teologis yang kedua, bahwa pencobaan dari Tuhan Yesus itu juga mengulang ceritanya siapa? Ceritanya orang Israel. Jadi orang Israel dicobain di mana? Orang Israel dicobai di padang gurun, ya kan? Dan orang Israel dicobai pertama kali soal apa juga? Soal makanan. Orang Israel mengeluh, kok nggak ada makan ini ya, ya kan? Dan orang Israel dicobai di padang gurun, Yesus juga dicobai di padang gurun. Pertama kali juga soal makanan. Rubahlah batu menjadi roti. Orang Israel dicobain berapa tahun? 40 tahun. Yesus dicobai 40 hari. Jadi ini angka 40 ini penting, menunjukkan kesamaan begitu. Nah, orang Israel, kenapa Tuhan Allah memilih orang Israel? Karena sebetulnya Allah memilih orang Israel untuk menjadi manusia yang baru. Lewat bangsa Israel, Tuhan mau menciptakan ulang umat manusia yang sudah jatuh, begitu ya. Tapi orang Israel gagal. Dicobain mereka tidak berhasil. Akhirnya sekarang muncul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Israel yang baru. Tuhan Yesus itu memilih 12 murid. Kenapa angka 12? 12 suku.
Jadi dia menunjukkan dia ini Israel yang baru. Nah, Israel yang baru yaitu Tuhan Yesus ini, dia menang. Menang atas pencobaan. Begitu ya. Nah, ini makna teologis yang kedua. Nah, makna teologis yang terakhir, yang ketiga, Yesus itu tadi dia bilang mewakili Adam, mewakili Israel. Dan yang ketiga, Yesus mewakili kita semua. Jadi saya dan saudara sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus, kita ini disebut sebagai orang apa? Orang Israel yang baru juga. Dan kita juga disebut sebagai manusia yang baru. Karena di Alkitab dikatakan apa? Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Berarti kita ini manusia yang baru. Kita Adam dan Hawa yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan kita adalah umat Israel yang baru. Kita ini imamat yang rajani. Dan Tuhan dengan menang, Tuhan memberikan kepada kita kemenangan juga. Jadi kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan belajar untuk menang atas pencobaan. Ya. Nah, itu dasar teologisnya. Singkat saja ya, latar belakangnya, dasar teologisnya singkat saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Ya, bagian yang lebih panjang itu dalam ceritanya itu sendiri. Nah, di sini dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi menarik sekali, Yesus dicobai ini di awal pelayanannya Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, kan Roh Kudus turun ya. Roh Kudus turun itu di dalam bentuk burung merpati, begitu ya. Nah, Roh Kudus turun nggak memimpin Tuhan Yesus ke restoran, nggak mimpin Tuhan Yesus ke hotel, nggak mimpin Tuhan Yesus ke kantor yang nyaman ya, tapi dipimpin ke padang gurun untuk dicobai. Luar biasa ya. Jadi Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma pasal ke-8, semua yang disebut sebagai anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita disebut sebagai anak Allah. Oleh karena kita disebut sebagai anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Itu definisinya menjadi anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu kadang-kadang memimpin kita ke tempat yang kita nggak suka, ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Roh Kudus tidak memimpin Tuhan Yesus ke tempat yang baik untuk dilayani, tapi untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini menarik. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Jadi Tuhan Yesus meskipun tidak berdosa ya, tapi dia memiliki tubuh sebelum kebangkitan. Tubuhnya adalah tubuh yang lemah, tubuh yang bisa lapar, tubuh yang bisa dibunuh, tubuh yang bisa disakiti. Lalu datanglah pencoba itu, yaitu iblis, kepada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi kenapa ya iblis mengatakan jika engkau anak Allah? Mengapa? Nah, ini kembali kepada dasar teologis tadi. Adam dan Hawa, manusia itu diciptakan berdasarkan apa? Peta dan teladan Allah, ya kan? Manusia diciptakan berdasarkan peta dan teladan Allah, itu artinya manusia itu mirip Allah. Nah, kalau manusia mirip Allah, manusia disebut apa? Anak-anak Allah. Anak kan mirip bapaknya, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi manusia itu menjadi manusia itu berarti menjadi anak Allah. Waktu orang Israel dipilih Tuhan, orang Israel juga dianggap sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak Tuhan, begitu. Dan Yesus ini mewakili umat manusia. Yesus ini manusia yang baru, Israel yang baru. Maka itu iblis berkata, jika engkau adalah anak Allah. Ya. Dan jangan lupa, kisah ini, pencobaan di padang gurun ini dimulai oleh kisah apa, saudara? Kisah pembaptisan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Setelah dibaptis, ada suara dari sorga yang bilang apa? Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Begitu ya. Jadi Tuhan menunjukkan status Yesus sebagai anak Allah. Nah, sekarang setelah dibaptis, dicobai, iblis tanya, jika engkau adalah anak Allah. Nah, jika engkau anak Allah ini artinya apa? Kalau engkau ini betul-betul anak Allah, ya. Kalau engkau ini betul-betul anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Jadi di sini iblis ini mau mencobai statusnya Tuhan Yesus. Mau bilang sama Tuhan Yesus seolah-olah ya, iblis itu bilang seperti ini sama Tuhan Yesus. Kalau betul engkau anak Allah, masa engkau mati kelaparan sih di padang gurun? Masa anak Allah sampai mati kelaparan? Kan gak pantas.
Daripada mati kelaparan, mendingan batu ini dirubah jadi roti. Kan engkau anak Allah. Ya kan? Kalau ini mengingatkan kita akan suatu game ya. Suatu permainan anak-anak di Amerika. Saudara tahu nggak? Namanya Truth or Dare. Ya, Truth or Dare ya. Jadi Truth or Dare itu dare. Kalau engkau benar-benar berani ya, if you dare ya, coba ke gudang yang di belakang rumah itu satu orang sendirian 5 menit di sana. Coba kalau engkau berani. Nah, artinya apa? Kalau engkau nggak mau, berarti engkau pengecut. Nah, gitu loh. Istilahnya seperti itu, truth or dare ya. Jadi iblis ini sepertinya main truth or dare sama Tuhan Yesus. Engkau kan anak Allah. Coba rubahlah batu menjadi roti. Kalau engkau nggak rubah batu jadi roti, berarti engkau belum tentu anak Allah. Engkau mungkin bukan anak Allah. Jadi ini mengusik imannya Tuhan Yesus. Mengganggu imannya Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini di sini penting sekali. Di sini kita melihat logika daripada iblis. Logika daripada iblis itu apa, saudara? Logika daripada iblis itu kalau jadi anak Allah, itu artinya engkau tuh backingannya besar. Backinganmu kan Tuhan. Nah, kalau engkau anak, papamu atau ayahmu itu penguasa dari alam semesta, ya manfaatkan backinganmu itu untuk memenuhi kepentingan pribadimu. Jadi di dalam logika iblis, menjadi anak Allah itu berarti memperoleh modal, ya. Modalnya itu apa? Ya statusku sebagai anak Allah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, itu logikanya iblis seperti itu. Kalau anak Allah, ya sudah, berarti engkau mampu dong rubahlah batu jadi roti. Kepentinganmu kan beres. Nah, ini kan di logika orang-orang timur kan selalu seperti itu. Yang penting apa? Koneksi, betul nggak? Koneksimu siapa? Wah, kalau bapakmu presiden, ya kan? Kalau bapakmu itu pengusaha kaya atau penguasa, ya enggak ada masalah. Semua bisa beres. Manfaatkan statusmu itu untuk mendatangkan kepentingan pribadi. Nah, itu logikanya setan. Tapi logika Tuhan berbeda. Logika Tuhan itu bukan status dipakai untuk memanfaatkan kepentingan pribadi. Tapi logika Tuhan itu status sebagai anak Allah itu justru menjadi kesempatan untuk taat. Bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tapi untuk taat kepada Allah. Nah, ini mengembalikan kita ke cerita pembaptisan. Waktu Yesus dibaptis itu kan keluar suara, inilah anakku, kepadamu aku berkenan. Nah, kalau saudara amati dari Alkitab ya, perkataan dari Allah Bapa ini sebetulnya berasal dari 2 bagian di Alkitab. Inilah anakku, itu berasal dari Mazmur nomor 2. Ya, Mazmur nomor 2, inilah anakku, engkau adalah anakku, hari ini engkau adalah anakku. Jadi itu Mazmur penobatan raja-raja Yehuda. Tapi kepadamu engkau berkenan, itu berasal dari Yesaya pasal 42 kalau nggak salah. Itu soal hamba Tuhan. Kepadamu aku berkenan. Jadi logika dari Allah Bapa, inilah anakku, kepadamu aku berkenan. Itu maksudnya apa? Orang yang menjadi raja, orang yang menjadi anak Allah, itu tandanya adalah orang yang menjadi hamba Tuhan. Menjadi anak itu lewat melayani, lewat taat. Nah, ini pesan daripada Allah Bapa. Inilah anakku, kepadamu aku berkenan. Itu artinya apa? Kalau engkau anakku, maka engkau itu melayani, engkau taat kepada aku. Nah, ini beda dengan setan. Kalau kamu anak Tuhan, ya kamu mesti manfaatkan supaya Tuhan memenuhi apa yang kamu mau. Begitu. Ya, ini beda. Nah, jika engkau adalah anak Allah, tadi kan saya bilang itu semacam truth or dare ya. Kalau engkau betul-betul anak Allah, rubahlah batu jadi roti. Kalau kamu sampai mati kelaparan, Yesus di padang gurun mati kelaparan, ya siapa yang percaya kamu anak Allah? Nah, ibaratnya seperti itu ya. Itu logikanya setan seperti itu. Kalau aku anak Allah, aku mesti kaya, aku mesti sehat, aku mesti hidupnya lancar, nggak ada apa-apa karena backinganku kuat. Nah, seperti itu. Tapi justru logika dari Allah itu, dari Tuhan Yesus itu, kalau aku anak Allah, aku mesti melayani Tuhan. Nah, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi artinya apa? Batu-batu ini menjadi roti. Nah, waktu Yesus lapar, ya, nah Yesus itu manusia. Saudara jangan lupa, Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia juga manusia. 40 hari nggak makan, ya jelas laparnya luar biasa itu. Ya.
Laparnya luar biasa. Dan lagi lihat batu ya. Ada batu-batu tertentu di Palestina ya, di Israel. Itu bentuknya itu mirip roti memang. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus bilang, kalau engkau minta kepada ayahmu roti, masa dia kasih batu? Itu karena apa? Ada batu-batu tertentu itu mirip roti ya. Mirip roti waktu itu ya, bukan roti sekarang. Jadi mungkin lihat batu itu bisa kepikiran roti gitu ya. Nah, ubahlah batu menjadi roti. Jadi ini artinya apa ya saudara? Nah, artinya seperti ini saudara. Jadi pada saat kita mengalami masalah, entah kita lapar atau apa, sebagai manusia, secara natural, secara alami, itu kita pasti preoccupied dengan kebutuhan kita. Secara alami sebagai manusia, waktu kita mengalami masalah, waktu kita ada kebutuhan mendesak, kita selalu memikirkan apa? Bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan saya? Waktu kita bangkrut, kita pikirkan bagaimana saya cari uang. Waktu kita sakit, kita pikirkan langsung bagaimana saya cari dokter. Waktu kita lapar, bagaimana saya dapat cari roti. Nah, jadi iblis ini mengajak Yesus untuk memusatkan diri kepada kebutuhannya. Apa kebutuhanmu sekarang? Roti kan? Ya sudah, rubah batu jadi roti. Tapi Yesus enggak. Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Fokusnya itu bukan dari kebutuhan kita sendiri. Nah, ini mengingatkan kita akan ceritanya orang Israel. Waktu orang Israel di padang gurun ya, mereka lapar. Mereka mulai menggerutu. Karena apa? Fokus mereka bukan ke Tuhan. Fokus mereka gimana saya kenyang, gimana saya hidup enak. Tapi Tuhan mengajarkan mereka, justru kamu di padang gurun pun, asal ada firman Tuhan, kamu masih bisa hidup. Fokus kita mestinya kepada Tuhan. Jadi seringkali pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan ya, kita mesti bertanya ya. Walaupun waktu saya mengalami pergumulan, saya mengalami masalah, itu normal. Kalau saya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan saya, bagaimana menyelesaikan persoalan saya, itu semua normal. Tapi yang lebih lagi, saya mesti belajar gimana saya taat sama Tuhan. Kehendak Tuhan apa ya? Nah, ini yang mesti kita pelajari gitu. Tuhan mau saya belajar apa ya lewat ini? Ya. Jadi sekali lagi, waktu kita mengalami masalah, entah ekonomi, entah kesehatan, entah masalah keluarga, kita merasa mau cepet-cepet cari penyelesaian masalah kita itu normal. Dan mungkin gak apa-apa. Tapi yang lebih lagi, kita mesti bertanya, Tuhan, kehendak Tuhan apa lewat semua ini? Saya mesti belajar apa? Nah, ini menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak lagi terfokus kepada apa? Gak lagi terfokus kepada rotinya, begitu. Tapi terfokus pada apa? Firman Tuhan. Ya, apa yang keluar dari mulut Allah. Nah, Alkitab mengatakan apa, saudara? Alkitab mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi roti pun akan berlalu. Kita hari ini lapar makan roti pun kita pasti mati. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan firman Tuhan, kita tidak akan mati. Ini merupakan sesuatu yang kekal. Kita di dunia ini, uang, kesehatan, nama baik, semua sementara. Tidak ada di dunia ini yang sifatnya kekal. Tapi firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu memberikan kita kekekalan. Jadi maksudnya Yesus, logikanya Tuhan Yesus, kamu salah setan. Kalau mau betul-betul mau hidup, hidup itu sebetulnya juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, bukan cuma dari roti. Jadi ibaratnya nih ya, logikanya Tuhan Yesus seperti ini. Kalau sampai toh saya di padang gurun ini mati kelaparan, kalau sampai toh saya di padang gurun ini betul-betul mati kelaparan, gak ada roti, asal ada firman Tuhan, saya tetap akan bangkit. Saya tetap memiliki hidup yang kekal. Mati bukan segala-galanya. Mati bukan kata terakhir. Tapi kalau saya nggak ada firman Tuhan, meskipun makan roti ini saya bisa hidup, toh saya akan mati. Dan lepas dari firman Tuhan, saya akan mengalami kematian yang kekal. Mati seterusnya. Jadi sekarang kita perlu uang, perlu kesehatan, perlu nama baik. Semua itu tujuannya untuk hidup kan. Tapi ada yang lebih penting lagi buat hidup, yaitu firman Tuhan. Uang semuanya itu hilang nanti.
Kita dapat uang sebanyak apapun, kita sesehat apapun, ya. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita akan mengalami kematian yang kekal. Alkitab bilang seperti itu. Tapi selama ada firman Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini, kekurangan itu kita bisa mati secara kekal. Enggak. Kita akan tetap dihidupkan. Nah, ini logika dari Tuhan Yesus. Kita bergantung dari firman Tuhan, bukan dari roti saja. Begitu ya. Nah, ini tes yang pertama. Nah, gitu. Nah, sekarang tes yang kedua. Iblis membawanya ke kota suci, yaitu ke Yerusalem, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi di atap paling tinggi dari bait Allah, ya. Kemudian iblis itu mau dia menjatuhkan diri. Jatuhkan dirimu ke bawah. Karena kalau kamu jatuh ke bawah, langsung ada malaikat nanti akan apa? Akan menggopong kamu. Begitu. Nah, ini pencobaan ini artinya apa? Nah, artinya demikian, saudara. Jadi bait Allah, ya, bait Allah itu merupakan pusat ekonomi, pusat politik, pusat agama dari orang Yahudi. Jadi bait Allah itu penuh dengan pimpinan Yahudi. Bait Allah itu penuh dengan orang-orang Yahudi, tempat yang ramai, paling ramai, begitu ya. Kalau Yesus satu hari muncul di atasnya bait Allah, kan orang-orang lihat kan kaget kan. Kan jadi suatu pemandangan yang spektakuler. Kemudian terus Yesus dari bait Allah terus terjun ke bawah. Wah, orang-orang pasti jerit-jerit. Di tengah orang-orang jerit-jerit Yesus terjun ke bawah, tiba-tiba ada malaikat yang tangkap Yesus. Waduh, ini pemandangan yang menakjubkan, begitu ya. Ini pemandangan yang spektakuler. Ini langsung bisa bikin orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi maksudnya iblis, kamu pelayanan ngapain susah-susah? Ya, orang Farisi, pemimpin Yahudi itu bakal nggak suka sama kamu. Ya, daripada seperti itu, ya, mendingan kamu terjun aja dari bait Allah, langsung keluar malaikat. Itu kan langsung bikin orang percaya. Orang Farisi, orang Israel kan selalu minta tanda, betul nggak? Apa tandanya engkau dari Tuhan? Ya udah bikin ini, kasih tanda yang luar biasa, tanda yang spektakuler. Ini semua orang pasti tunduk sama kamu. Jadi iblis ini memberikan shortcut, jalan pintas untuk mendapatkan kesuksesan, ya. Sukses dalam waktu cepat yang luar biasa, ya. Waktu saya di Amerika itu ada satu buku judulnya Bagaimana Menjadi Kaya Raya Sebelum Umur 40 dan Pensiun Lebih Awal. Jadi banyak orang yang ingin gitu ya, wah, kaya secepat mungkin, sukses secepat mungkin, nggak usah susah-susah hidup, ya. Belum umur 40 sudah pensiun, enak, udah kia-kia keluar negeri, udah jalan-jalan keluar negeri. Nah, ini sama dengan apa yang setan mau kasih ke Yesus. Nah, bukan berarti bahwa kalau kita mendapatkan shortcut itu salah, bukan. Cuman misi Tuhan Yesus itu apa? Misi Tuhan Yesus itu dia mesti menyelamatkan orang Israel lewat penolakan, lewat kayu salib. Nah, ini iblis mau memberikan dia satu cara yang sukses luar biasa. Nah, cara dari iblis ini sebetulnya ada hubungannya dengan pencobaan yang pertama sebetulnya. Jadi waktu Yesus dicobai ubahlah batu jadi roti, itu sebetulnya bukan semata-mata soal memuaskan kelaparan, bukan semata-mata soal itu. Jadi masalahnya gini, saudara. Waktu itu di Israel, ya, ekonomi cuma dipegang oleh 1% dari penduduk, yaitu kelas imam-imam dan pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang Romawi. Jadi sebagian besar orang Israel itu miskin, makan tidak kenyang. Maksudnya iblis itu kasih Yesus satu ide. Kalau kamu bisa rubah batu jadi roti, kalau kamu bisa memperbanyak roti, wah, orang-orang sudah pasti ikut kamu. Sudah pasti terjadi revolusi. Pemerintah Romawi ini guling pasti, ya. Dan kalau saudara lihat di Injil, ini bukannya nggak mungkin. Yesus bisa melipat gandakan roti dan ikan. 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Ini luar biasa ini. Kalau setiap orang yang lapar di Palestina dikasih makan, ya nggak usah bingung, gitu ya. Ini mah luar biasa. Jadi ini percobaan yang pertama dan kedua ini ada hubungannya. Memberikan jalan pintas, shortcut, begitu. Nah, Yesus itu Bapak mau Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Nah, waktu saudara lihat waktu cerita di kayu salib, ya. Waktu cerita di kayu salib ada perkataan apa? Orang-orang yang mengejek Yesus bilang apa? Turunkan dirimu. Kalau engkau betul anak Allah, selamatkan dirimu, turunkan dirimu.
Ini perkataan dalam bahasa asli. Turunkan dirimu. Itu sama dengan perkataan di dalam Matius ini. Jatuhkan dirimu. Jadi perkataan ini keluar lagi di kayu salib. Jatuhkan dirimu. Turunkan dirimu. Nggak usah ikut Tuhan. Ikut Allah Bapa susah. Banyak tes, banyak ini. Udahlah, shortcut aja. Gampang. Pakai cara yang gampang. Nah, gitu. Istilahnya seperti itu, iblis. Nah, ini bagi kita kepentingannya apa? Bagi kita maknanya apa? Maknanya seperti ini, saudara. Kita manusia, setiap dari kita itu selalu senang sukses. Kita kepingin keberhasilan. Ini normal. Ini bukan sesuatu yang berdosa. Kita mau sukses. Kita kepingin jadi orang, pekerjaan kita berhasil, pelayanan kita berhasil. Ini normal. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita memberhalakan sukses kita. Ya. Sukses itu enak. Kenapa sukses itu enak? Karena kita manusia itu kepingin sesuatu yang bisa dirasakan secara langsung. Ya, sekali lagi, kita senang sukses. Kenapa? Karena kita senang merasakan sesuatu itu secara langsung gitu. Ya, kita sukses itu kan merasa enak, dipuji orang, ya, diakui oleh orang banyak. Itu merasa terkenal. Wah, enak rasanya, perasaan enak. Dapat uang banyak, bisa beli barang banyak. Wah, enak rasanya. Bisa makan enak, hidup enak. Waduh, enak. Jadi kita itu sukses, suka sukses karena kita ingin merasakan banyak hal itu secara cepat gitu. Kita itu diperangkap oleh apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa. Jadi ibaratnya kalau dilihat dari perspektif Alkitab, kita ini dikurung oleh apa yang kelihatan. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasa, apa yang bisa kita jamah dalam waktu cepat, itu yang paling penting. Nah, itu sukses. Jadi kita ini diperangkap oleh sesuatu yang kita bisa nikmati secepat mungkin. Yang bisa kita lihat secepat mungkin. Yang bisa kita rasakan selangsung mungkin. Ya itu. Kita tidak sabar untuk nunggu Tuhan. Untuk menunggu. Kita tidak suka akan apa yang tidak kelihatan. Tidak suka. Kurang suka kita. Kita senangnya semua serba cepat. Apalagi sekarang zaman fast food. Zaman aplikasi. Ya. Zaman gadget. Semuanya itu langsung. Semua serba cepat. Nah, Tuhan itu gak kelihatan. Allah Bapa, kehadiran Tuhan itu tidak bisa langsung kita lihat. Tidak bisa langsung kita rasakan. Kita kepingin semuanya itu serba langsung. Semuanya itu kita bisa rasakan secepat mungkin. Nah, kita sebagai orang Kristen perlu belajar. Perlu belajar apa? Perlu belajar jaga jarak dengan apa yang bisa kita lihat, kita rasakan secara langsung. Tapi dengan yang tidak bisa kita lihat, yaitu Tuhan, itu jaraknya diperkecil. Ya, sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, menurut Paulus apa? Hidup bukan hanya dari mata, tapi dari iman. Paulus bilang apa? Apa yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ya, apa yang bisa kita rasakan secara langsung, kita lihat secara langsung, kita nikmati secara langsung, ini sementara. Kita coba jaga jarak dengan ini semua. Jangan sampai dikontrol oleh ini semua. Ya. Tapi supaya apa? Supaya kita dengan yang tidak kelihatan ini lebih dikit jaraknya. Lebih sensitif. Jadi kita ini hidup sebagai manusia, kita lebih sensitif pada hal yang kelihatan. Kita lebih sensitif pada uang, makanan, kenyamanan hidup. Ini semua hal-hal yang kelihatan. Tapi terhadap Tuhan, hal-hal yang rohani, yang gak kelihatan ini kita gak sensitif. Nah, sekarang kita mesti rubah ini. Kita lebih sensitif kepada Tuhan. Lebih sensitif kepada hal yang gak kelihatan. Tapi terhadap hal-hal yang kelihatan ini kita bukannya meninggalkan itu semua, bukan. Tapi kita jaga jarak. Ya, kita coba berdisiplin. Gitu. Nah, menjaga jarak dengan hal-hal yang kelihatan. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi. Supaya apa? Supaya kita jaga jarak. Ini latihan. Diuji. Ya, kamu lihat toh sekarang kesehatan, kenyamanan, keamanan, ekonomi. Ini semua hal yang kelihatan ini sebetulnya sifatnya sementara. Nah, lewat semua cobaan ini Tuhan mau kita jaga jarak. Supaya kita lebih dekat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, ini makna daripada pencobaan yang kedua ini. Begitu. Ya, kita coba dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, lalu Yesus bagaimana berkata kepada iblis di dalam percobaan yang kedua? Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Jadi artinya seperti ini, saudara. Seringkali kalau kita itu fokus kita cuman pada hal-hal yang kelihatan. Fokus kita itu cuman kepada hal-hal yang kita bisa nikmati langsung. Kita itu menjadi orang kalau tidak dipenuhi keinginannya, kita gampang ngomel. Kita gampang mencobai Tuhan. Nah, mencobai Tuhan ini artinya apa ya? Mencobai Tuhan ya. Ya, mencobai Tuhan ini kalau bisa diterjemahkan ya, itu istilahnya itu menjadi pasif agresif terhadap Tuhan. Saudara tahu nggak artinya kata pasif agresif? Ya. Pasif agresif itu artinya agresif secara pasif. Jadi artinya itu kurang lebih ya menyindir. Menyindir tapi sindiran ini merupakan ancaman. Itu namanya pasif agresif. Ya, contohnya kalau ada anak sekolah dikasih PR terlalu banyak sama gurunya. Lalu anak beberapa murid tuh ngomongnya pintar sekali. Ngomong sama gurunya, ya udah kasih aja PR, kasih aja ulangan supaya saya kehilangan masa kanak-kanak saya. Nah, ini namanya pasif agresif, ini namanya menyindir tapi sekaligus mengancam. Ada orang tua yang dikit-dikit dimintain uang saku sama anaknya. Orang tuanya ini bisa pasif agresif. Bilang sama anaknya, ya udah, terus udah ya, kuras uangnya papa mama ya, sampai papa mama kerja mati-matian, ya papa mama nanti mati muda. Nah, itu namanya pasif agresif, menyindir. Nah, orang Israel itu ahli sekali. Waktu kita lihat di dalam perjanjian lama ya, dalam menyindir Tuhan itu luar biasa. Ya, waktu mereka haus, waktu mereka lapar, mereka itu selalu terpikat pada hal-hal yang bisa memuaskan mereka secara langsung. Tidak ada air, perlu air. Nggak ada makanan, perlu makanan. Terhadap hal yang nggak kelihatan, terhadap Tuhan itu jauh. Akibatnya mereka mencobai Tuhan. Emangnya di Mesir itu kuburan kurang tak? Sampai kita dibawa ke sini buat mati ke sini. Itu namanya pasif agresif, menyindir. Mendingan kita di Mesir, hidup di Mesir lebih enak. Ada makanan, ada ini. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen seperti itu. Ya, mencobai Tuhan. Kalau doa saya ini tidak dipenuhi Tuhan, tidak dikabulkan Tuhan, saya tidak akan mau ke gereja lagi. Kalau hal ini kalau saya nggak dikasih Tuhan dalam hal ini, saya nggak mau jadi majelis lagi, saya nggak mau pelayanan lagi. Nah, ini kita menjadi orang yang mencobai Tuhan. Kita curiga Tuhan ini jahat sama kita. Karena kita curiga Tuhan jahat sama kita, lalu kita mengeluh sama Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan, saya ini ikut Engkau itu tahunan. Engkau masih memperlakukan saya seperti ini. Ya, kok Engkau jahat sih sama aku? Ya udahlah, mulai sekarang aku tidak mau percaya Tuhan lagi. Ya, ini namanya mencobai Tuhan. Lewat cara kepahitan seperti ini, kita membuat Tuhan itu mau tunduk sama keinginan kita gitu. Nah, mencobai Tuhan itu akarnya apa? Mencobai Tuhan itu akarnya itu punya pikiran yang negatif sama Tuhan. Ya, jadi mencobai Tuhan itu akarnya itu kita itu merasa curiga sama Tuhan. Seperti orang Israel, curiga. Ini Tuhan ini benar nggak ya? Tuhan ini serius nggak ya? Tuhan ini baik nggak ya? Dikasih tanda padahal Tuhan sudah bebaskan orang Israel, sudah pimpin tuh, mereka masih bingung. Tuhan ini baik nggak ya? Kadang-kadang kita seperti itu, Tuhan ini baik nggak ya? Nah, supaya kita tidak mencobai Tuhan, kita mesti punya pikiran positif terhadap Tuhan, positive thinking terhadap Tuhan. Nah, positive thinking di sini jangan disalahpahami sebagai positive thinking terhadap hidup kita, ya. Jangan kita bisa kaya, bisa sehat, bukan itu. Positive thinking terhadap Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Nah, ini yang mesti kita percayai. Apapun yang terjadi, segala perkara itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kontrol, Tuhan sayang kita. Walaupun kita tidak mengerti. Ya. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan melakukan ini, tapi saya tahu hati Tuhan itu baik. Saya tahu Tuhan itu punya hikmat. Jadi, untuk mengatasi pencobaan yang kedua ini, supaya pertama kita... Ini Purnadi, suaranya sekarang pecah-pecah. Oh ya. Bisa didengar kira-kira? Sekarang lebih baik. Iya, oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Sekarang betul. Lebih baik ini, Pak. Saya ulangi lagi. Jadi percobaan ini yang kedua ini ya, tujuannya apa? Yang pertama kita menjaga jarak dengan apa yang kelihatan, supaya kita tidak ada jarak dengan Tuhan. Lebih sensitif terhadap Tuhan.
Nah, cara yang kedua adalah kita tidak mau mencobai Tuhan. Bagaimana cara kita tidak mencobai Tuhan? Kita punya pikiran yang positif terhadap Tuhan. Think positively about God. Jadi gimana pun keadaan saya, Tuhan itu baik. Gimana pun keadaan saya, Tuhan itu pegang kontrol dan Tuhan itu berhikmat. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak sampai punya kepahitan, tidak sampai punya kecurigaan terhadap Tuhan. Ya itu. Ini jadi percobaan yang kedua. Nah, intinya seperti itu ya, kurang lebih. Nah, percobaan yang terakhir, percobaan yang ketiga, ya. Percobaan yang ketiga, iblis membawa pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Jadi waktu itu mungkin iblis memperlihatkan Great Wall of China, mungkin White House ya, tapi zaman itu belum ada White House ya. Pokoknya semua kerajaan di dunia itu diperlihatkan. Lalu iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan kepadamu. Ya, iblis berkata seperti itu. Nah, ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu seperti ini. Yesus datang ke dunia itu sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Kristus. Kristus yang diurapi sebagai Mesias. Nah, Mesias itu di dalam Alkitab, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Mesias itu raja dari segala raja. Jadi Mesias itu misinya bukan cuma untuk membebaskan orang Israel, tapi lewat Mesias, bangsa-bangsa di bumi ini akan kembali kepada Allah Israel. Lewat Mesias, bangsa-bangsa di bumi ini akan ke Yerusalem, memberikan korban persembahan kepada Allah. Jadi Mesias ini bukan cuma untuk orang ya Israel, tapi untuk juga memenangkan bangsa-bangsa di dunia. Nah, iblis berkata sama Tuhan Yesus, ini logikanya mirip dengan logika percobaan yang kedua. Kalau engkau mau jadi Mesias, tidak usahlah susah-susah pelayanan 3 tahun, ditolak sana sini, akhirnya mati di kayu salib. Udah deh, saya kasih kamu jalan pintas, sembah saya dan semua ini akan saya berikan kepadamu. Nah, iblis berkata demikian, semua ini akan saya berikan kepadamu. Udah ya, kerajaan di dunia ini aku berikan kepadamu. Jadi misimu ini terlaksana. Kamu akan jadi raja di atas segala raja, pakai cara yang gampang lagi, ya, tidak usah pakai cara yang sulit-sulit. Nah, kalau saudara lihat ya, itu menarik ya. Kalau saudara lihat itu di dalam Matius pasal 28 ya. Di dalam Matius pasal 28 itu dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa baik di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti apa yang dijanjikan oleh iblis, Tuhan Yesus dapat. Tuhan Yesus jadi penguasa dunia, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi raja di atas segala raja. Apa yang dijanjikan oleh setan, Tuhan Yesus dapat, tapi dengan cara yang lain, dengan caranya setan. Ya. Jadi apa yang setan iming-imingi ke kita, kesuksesan, ya, pemenuhan kebutuhan kita, semua Tuhan akan kasih, tapi tidak lewat caranya setan, ya, tidak dengan cara menyembah setan, gitu. Nah, ini godaan ini untuk kita signifikansinya apa ya? Artinya apa? Pencobaan yang ketiga ini, artinya apa buat kita? Nah, kita bukan Mesias, jadi kita mungkin nggak ada ya godaan untuk menjadi raja di atas segala raja, gitu. Nggak ada mungkin ya. Tetapi ini merupakan godaan untuk take control terhadap hidup kita. Untuk menjadi raja atas hidup kita masing-masing. Untuk memegang kendali. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia berkata, waktu sebelum dia disalib, waktu di Taman Getsemani dia berkata, apakah engkau pikir aku tidak bisa panggil malaikat untuk menyelamatkan aku? Bisa. Tapi Tuhan Yesus menjadi orang yang tidak mengontrol dirinya sendiri. Menjadi orang yang malah dikontrol oleh orang lain. Dan akhirnya disalibkan. Tuhan Yesus menjadi orang yang taat kepada kehendak Bapa. Nah, ini berlainan dengan instingnya manusia. Manusia mau mengontrol dirinya sendiri. Manusia mau menjadi raja dan ratu atas hidup masing-masing. Ya. Kita mau memegang kontrol. Jadi sebetulnya di dalam hidup kita, baik termasuk sebagai orang Kristen,
Banyak dari kita yang merasa bahwa sebetulnya pusat hidup kita itu ya kita sendiri. Kedaulatan hidup kita ya kita sendiri. Semua rencana kita, hidup kita tergantung pada kita sendiri. Tuhan itu apa? Tuhan itu asisten tingkat tinggi. Ya. Jadi kalau kita berdoa, pekerjaannya Tuhan itu ya mengabulkan doa kita gitu. Tapi Tuhannya ya kita sebetulnya ya. Ya, Tuhannya itu ya kita sebetulnya. Kita itu adalah orang yang mau memegang kontrol. Nah, orang yang mau memegang kontrol itu justru adalah orang yang dikontrol oleh setan. Jadi ini merupakan ironi. Ironi yang disampaikan oleh Alkitab. Semakin kita mau memerdekakan diri dari Tuhan, semakin kita diperbudak oleh setan. Semakin kita mau mengontrol diri kita sendiri, semakin kita terjerumus di dalam perbudakan. Nah, ini seperti orang misalnya merokok. Merokok itu mengganggu kesehatan. Wah, saya tidak mau dengar kamu. Yang penting saya take control atas diri saya sendiri. Pokoknya dia ngerokok terus. Nah, ini namanya bukan take control. Dikontrol sama rokoknya. Betul nggak? Jadi bagaimana caranya mengatasi hal ini? Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan. Dan kepadamu engkau berbakti. Menyembah itu artinya apa, saudara? Menyembah itu bukan cuma ke gereja bernyanyi. Menyembah itu bukan cuma tiap hari ada waktu berdoa. Menyembah itu artinya menyerahkan kontrol kepada Tuhan. Menyembah itu berarti merendahkan diri kepada Tuhan. Semua milik Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup saya. Tuhanlah yang memegang kendali. Saya mau taat pada Tuhan. Ini namanya menyembah Tuhan. Kalau kita ke gereja tapi yang paling penting diri kita sendiri, namanya menyembah diri sendiri, bukan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu semua diberikan ke Tuhan. Nah, ini namanya menyembah. Jadi menyembah itu bergantung pada apa, saudara? Menyembah itu bergantung kepada kerendahan hati. Jadi orang menyembah Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang menyerahkan semuanya buat Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Nah, bedanya orang yang rendah hati sama orang yang sombong apa? Bedanya orang yang sombong sama orang yang rendah hati. Nah, ini ada satu orang teolog ya yang mengatakan hal yang bagus sekali. Jadi konsep kita mengenai rendah hati itu konsep orang timur itu beda ya dengan konsep orang barat misalnya. Jadi kalau di timur itu namanya rendah hati itu mengecilkan diri sendiri, itu namanya rendah hati. Jadi diri sendiri itu dijelek-jelekan, dikecilkan sampai payah, itu namanya rendah hati. Waktu saya ke Amerika ya, saya pikir waduh ini pendeta-pendeta di Amerika ini terutama orang-orang dari latar belakang barat ini kok kurang rendah hati ya. Tiap kali saya bilang ke pendeta ini, wah khotbah Anda bagus ya. Mereka bilang thank you. Loh, ini enggak kurang rendah hati. Sebetulnya mereka harus bilang gimana? Enggak lah ya gitu ya. Itu baru rendah hati gitu ya. Itu enggak lah. Jadi waktu gilirannya mereka menguji saya, wah khotbahnya bagus, saya bilang enggak lah. Dalam hati tapi seneng. Dalam hati tapi ini bukan rendah hati namanya, ya. Rendah hati sama sombong itu bedanya apa? Nah, ada satu orang teolog ya, kasih perkataan ini bagus sekali. Orang yang rendah hati itu orang yang mengejar hal yang besar. Orang yang sombong itu orang yang mengejar hal yang kecil. Kok bisa ya? Orang yang sombong itu mengejar hal yang kecil. Kenapa? Dia cuma mengejar dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kecil. Di alam semesta ini, diri kita ini lebih kecil dari debu. Kecil sekali. Orang sombong itu mau mengejar dirinya sendiri kecil. Orang rendah hati mengejar siapa? Mengejar Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Tapi karena dia tidak mampu pakai dirinya sendiri mendapatkan Tuhan, maka dia mau merendahkan hati. Dia mau mengosongkan dirinya supaya apa? Supaya Tuhan memenuhi dirinya. Ini logika cinta kasih. Cinta itu mengosongkan diri supaya dipenuhi. Jadi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita. Ya. Mana ada orang yang kawin bilang sama istrinya, saya ini hati saya tidak sepenuhnya untuk kamu loh. Nanti kalau ada apa-apa, kamu mati duluan gimana? Kan saya susah setengah mati. Jadi buat kamu cuman ya 60%, 40%, 30% buat pacar saya yang dulu. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saya bisa balik ke dia. Nggak bisa. Ya. Serahkan sepenuhnya untuk diisi sepenuhnya. Nah, jadi lewat semua ini, lewat pencobaan, kita diminta untuk apa? Mengosongkan diri kita dari rasa aman yang palsu
supaya kita ini bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ya, kita bisa dipenuhi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Jadi mengikuti pimpinan Tuhan itu bukan sesuatu yang dipaksa, bukan sesuatu yang terpaksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu kita mengejar hal yang paling besar. Mendapatkan Tuhan sendiri itu lebih besar dari mendapatkan apa saja. Ya. Nah, sekali lagi kalau saya simpulkan ya, jadi dari pencobaan yang pertama apa? Soal merubah batu menjadi roti, itu maksudnya apa? Paling penting itu bukan fokus akan kebutuhan kita. Walaupun kebutuhan kita itu penting, ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya belajar lewat ini. Nah, itu juga yang menjadi fokus kita. Bukan berarti kita nggak boleh ya berdoa untuk kebutuhan kita, bukan. Tapi selain berdoa untuk kebutuhan kita juga bertanya, Tuhan mau saya lewat ini belajar apa? Nah, itu fokus yang pertama. Ya. Dan lagi kita lewat itu kita belajar bahwa yang paling kekal di dunia ini adalah firman Tuhan. Pencobaan yang kedua, fokusnya apa? Pencobaan yang kedua itu fokusnya adalah kita harus menjaga jarak dengan hal-hal yang bisa memuaskan kita secara langsung. Dengan hal-hal yang kelihatan, supaya yang tidak kelihatan ini Tuhan bisa lebih diam di dalam hati kita. Kita bisa lebih sensitif sama Tuhan. Nah, cara yang berikutnya adalah apa? Kita punya positive thinking terhadap Tuhan. Gak gampang curiga terhadap Tuhan. Ya, taat sama Tuhan. Nah, yang ketiga, pencobaan yang ketiga artinya apa? Artinya kita itu mau menyerahkan kontrol. Kita menjadi orang yang rendah hati, yang mengejar Tuhan. Jadi lewat tiga ini, hidup dari firman Tuhan, punya pikiran positif terhadap Tuhan, menjaga jarak dengan kesuksesan kita. Dan yang ketiga, rendah hati menyerahkan diri pada Tuhan. Ini adalah tiga kunci kemenangan. Kita bisa menang atas pencobaan ini. Ya. Jadi kita mesti punya jiwa yang adventure. Maksudnya apa? Penderitaan ini kita bisa manipulasi untuk mendatangkan keuntungan pribadi. Untuk mengadakan keuntungan yang rohani. Jadi saya susah. Gimana ya caranya dalam keadaan susah ini saya tetap mendapatkan untung? Pertama, taat pada firman Tuhan. Bukan fokus pada kebutuhan. Kedua, punya pikiran yang positif terhadap Tuhan. Lebih dekat pada hal yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan yang ketiga, apa? Mengejar Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya melakukan hal ini, kita semua adalah Israel yang baru. Kita semua adalah manusia-manusia yang baru. Kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini, dan kita akan mendengar suara Tuhan. Ini adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu. Nah, mungkin ada orang yang bilang seperti ini. Nah, ini kan Yesus yang dicobai. Ya Yesus yang menang. Nah, kalau saya ya kalah dari awal, batunya sudah jadi roti banyak itu nanti. Ya kalau saya ya lain. Nah, terhadap orang seperti ini kita bagaimana? Nah, kita bisa bilang bahwa orang ini benar. Kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu. Oleh karena itu kita perlu rohnya Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus. Kita minta Tuhan Yesus menguatkan kita. Bersatu dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa menang atas ujian, atas cobaan ini. Ya, demikian kurang lebih firman Tuhan yang disampaikan. Apakah ada pertanyaan?